simpangan baku dari cuplikan acak tersebut. Nah, berarti ini apa? X bar ya, X bar. X barnya ini berapa? Rata-rata dari 25 orang pekerja tadi rata-ratanya berapa? Nah, rata-rata dari suatu sampel itu estimasinya diperkirakan adalah apa? Sama dengan mu. Jadi estimasi rata-ratanya EX ya, itu adalah sama dengan mu. Sehingga di sini berapa? 280.000 ya. Sama. Dan simpangan bakunya berarti apa? Simpangan baku dari suatu sampling. Lambangnya sigma X ya, atau S sama aja. Sigma X atau S itu sama dengan berapa? Sigma simpangan baku populasi dibagi dengan akar N. N adalah jumlahnya. Berarti ini 40.000 dibagi dengan akar N, akar 25. Akar 25 adalah 5 ya. Berarti ini 40 dibagi dengan 8 sama dengan 40 dibagi dengan 5 ya. Akar 25 adalah 5. Hasilnya adalah 8.000. Nah, sudah bisa. Jadi nilai rata-ratanya untuk cuplikan itu adalah 280.000, sedangkan simpangan baku atau standar deviasinya dari cuplikan itu adalah 8.000. Ya, lanjut. Nah, central limit theory ya, central limit theorem. Apa itu? Adalah suatu populasi. Jadi misalnya ada suatu populasi, rata-rata cuplikannya, jadi setelah diambil dari suatu populasi yang ada ya, dengan jumlah yang sangat besar tentunya. Jadi kalau saya ngomong populasi, anggap saja datanya itu besar, anggap aja ratusan ya, anggap aja ribuan, pokoknya besar sekali. Cuplikannya selalu berubah ke bentuk suatu distribusi normal ya. Jadi samplingnya itu nanti akan ke arah distribusi normal. Distribusi normal itu apa? Ya, suatu distribusi yang mempunyai grafiknya itu adalah seperti gunung itu ya. Nah, kemudian rata-ratanya ada di tengah. Bentuknya simetris. Ini adalah distribusi normal. Lah, kemarin ada distribusi normal standar ya. Distribusi normal standar atau yang di tabel itu adalah distribusi normal standar atau Z distribusi. Apa itu? Nah, kalau seperti itu Z distribusi atau distribusi normal standar, mu-nya selalu 0 dan sigmanya sama dengan 1. Ini adalah distribusi, sambil mengingat ya, distribusi normal standar. Standar atau Z distribution ya. Nah, ada distribusi normal yang lain yang biasanya dipakai untuk menyelesaikan masalah juga. Itu adalah T distribution, cuman untuk sementara tidak saya ajarkan dulu karena nanti daripada bingung. Biasanya untuk yang Z distribusi itu digunakan kalau samplingnya besar. Kalau T distribusi itu digunakan kalau samplingnya kecil ya.
Jadi semua saya anggap menggunakan penyelesaian yang menggunakan Z distribusi. Ya, ini tadi sama ya. Dengan semakin banyaknya anggota cuplikan dengan rata-rata mu. Nah, ini rata-ratanya mu dan simpangan baku adalah sigma akar n. Jadi misalnya saya mempunyai barang di gudang ya, barang di gudang, anggap saja suatu buku. Saya cek bagaimana bukunya ini, apakah baik apa enggak. Nah, itu. Kalau saya cek, ya tentu saja saya enggak akan mengambil semua buku. Kenapa? Ya butuh kos, butuh waktu, butuh tenaga, macam-macam. Sehingga cuman saya sampling aja. Misalnya saya ambil itu per 10 buku. Per 10 buku saya cek, 10 buku saya cek, 10 buku saya cek. Kemudian dari 10 itu, atau kalau 10 kurang ya, mungkin dari 100 buku itu saya cari rata-ratanya berapa, kemudian simpangan bakunya berapa ya. Rata-ratanya nanti akan mendekati rata-rata dari semua buku yang ada di gudang. Lah, simpangan bakunya itu adalah apa? Ya, simpangan baku semua populasi dibagi dengan akar n. Ya, masih ingat ya? Simpangan baku itu apa? Ya, kalau nggak ingat dibaca lagi, itu bab-bab awal. Jadi bab 2 kalau nggak salah. Itu harus dihafalkan rumus-rumus yang situ. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini contoh suatu central limit theory. Ini juga ada di buku. Ya, kalau di buku itu ada di contoh 3. Kalau nggak salah ya. Sengaja. Dari nilai ujian statistik ya, yang sangat besar, anggap aja ini mahasiswanya 100 gitu ya, anggap aja sangat besar, maksudnya itu dari nilai ujian statistik yang sangat besar. Atau bisa juga nilai statistik ekonomi 1 semua mahasiswa UT ya. Tentu saja semua mahasiswa UT ada yang UT di Indonesia dan di luar negeri, sehingga sangat banyak sekali. Dihitung rata-ratanya adalah 72. Berarti ini apa? Rata-rata dari suatu populasi, atau apa? Mu, rata-rata populasi. Mu sama dengan 72. Dan simpangan bakunya adalah 9. Berarti ini apa? Sigma sama dengan 9. Berapakah besar probabilitas bila diambil sebuah cuplikan acak? Ya, diambil lah ini. Jadi dari semua data tadi diambil cuman 10 pelajar ya, akan memperoleh rata-rata apa ini? Berapa besar probabilitas ya, probabilitas diambil sebuah cuplikan acak 10 pelajar untuk memperoleh rata-rata lebih besar dengan 80 ya. Jadi ini dulu gimana nih penyelesaiannya. Jadi berapa probabilitas B ya jika X rata-ratanya, rata-rata ya, rata-rata dalam suatu sampling tadi lambangnya apa? X bar ya. Nah, berarti probabilitas X bar itu harus lebih besar dari 80. Berapa ini? Nah, berapa? Di buku ada, cuman